di channel YouTube aku, Angki Ayuni. Buat kalian yang baru gabung, kenalin nama aku Angki Ayuni. Jangan fokus sama lipstick aku ya, karena lipstick aku ini baru aku pakai dan warnanya terlalu dark gitu ya. Ini dark purple gitu, tapi aku suka makanya aku pakai. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku saranin kalian nonton video aku yang pengalaman aku lahiran sesar. Kalian harus nonton video itu. Sebelum nonton video ini, kalian bisa klik linknya ada di sini atau bakal aku taruh di description box. Kalian bisa lihat pengalaman lahiran sesar aku. Nah, sebelum lanjut ke sharing-sharingnya kali ini, jangan lupa dong untuk di like video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku Angki Ayuni _putri ada di sini. Jangan lupa untuk di follow karena banyak banget informasi seputar kehamilan, permomian, kecantikan dan lain sebagainya. So, kita langsung ke sharing-sharingnya. Nah, jadi setelah aku operasi sesar nih, aku udah balik ke ruangan aku dan aku istirahat kurang lebih sejaman gitu, baru baby aku diantar ke ruangan aku sekitar jam 11-an. Dan aku baru pertama kali melihat baby aku, Clemira Anka Prantayuda. Kalian bisa lihat videonya ini. Jadi itu video pertama kali aku lihat Anka, aku gemes banget. Ya namanya anak sendiri ya pastinya gemes lah. Nah, setelah diantar, susternya itu ngomong ke aku kalau harus disusuin gitu, harus dikasih susu ASI gitu kan. Dan aku bilang ke susternya, ASI aku kan belum keluar. Katanya suster nggak apa-apa, tetap ditetein, tetap diminumin, karena nanti itu sebagai kayak perangsang anak, seperangsang apa supaya ASInya keluar gitu. Nggak apa-apa katanya mama aku. Iya, nggak apa-apa, tetap diminumin aja, tetap disusuin aja, nanti air ASInya bakal keluar sendiri gitu katanya mama aku. Ya udah, aku tetap minumin dan alhamdulillah Anka langsung nggak kebingungan gitu cari minum ASInya gitu. Jadi nggak kebingungan, jadi dia langsung minum. Dan memang ASInya belum keluar gitu kan. Dan suster aku bilang ke aku, nggak perlu khawatir Bu, karena baby setelah lahir itu dia masih punya cadangan makanan selama 72 jam, berarti kurang lebih 3 hari. Dia tanpa minum ASI pun dia masih bisa bertahan katanya susternya seperti itu. Aku juga kurang tahu sih, cuman karena aku percaya, karena tenaga medis dia lebih berpengalaman, dia lebih ngerti, jadinya aku percaya aja gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalaupun misalkan kalian terlalu khawatir ataupun takut karena nggak ada barangkali takut kalau babynya lapar atau apa, kalian bisa pakai susu formula gitu. Dan aku dikasih susu formula sama pihak rumah sakit karena mungkin barangkali aku takut karena ASI aku belum keluar gitu. Nah, jadi pokoknya intinya aku tetein, terus aku kasih susu terus. Dan ada sakit, lama-lama memang sakit gitu, karena bayi baru lahir itu bibirnya itu bener-bener kering banget. Jadi tuh kayak apa, kalau bahasa Jawanya tuh landep itu tajam. Nah, tajam banget gitu. Jadi aku sempet nangis gitu, tapi nggak nangis yang nggak nangis kayak gitu. Nangisnya itu ya nangis aduh mah sakit gitu. Kata mama aku nggak apa-apa, mama juga dulu kayak gitu, pokoknya kamu harus ngasih ASI ke anak kamu gitu. Jadi aku semangat banget, pokoknya pengen ASI aku cepat-cepat keluar. Sehari itu Anka sudah sama aku, udah setiap 1 jam sekali aku tetein. Dan malam harinya itu aku ada keluhan, dan keluhan itu aku menggigil dan badan aku demam teman-teman. Sekalipun AC-nya di ruangan rumah sakit itu aku matikan, itu juga aku masih kedinginan. Aku tuh kedinginannya itu bener-bener kedinginan banget, sampai suami aku suruh pakein kaos kaki, pakai selimut. Itu juga kedinginan. Mama aku pegang kepala aku gini kan, di dahi sini. Itu katanya kok demam gitu kan, sempat takut. Akhirnya dipanggil suster. Terus abis itu kata susternya nggak apa-apa, tadi sudah ditetein babynya. Aku jawab iya sudah. Oh, itu namanya ngerangsemi. Kalau orang Jawa itu katanya ngerangsemi. Terus mama aku bilang, oh iya kamu tuh ngerangsemi Ki. Mama dulu tuh waktu ngasihin kamu tuh belum keluar tuh juga ngerangsemi, jadi demam gitu. Katanya nggak apa-apa gitu. Jadi oke lah, aku nggak sampai, intinya pokoknya masih bisa bertahan gitu, masih bisa ya ngerasain, intinya masih bisa bertahan lah. Tapi kata susternya itu kalau misalkan aku nggak kuat bisa dikasih obat anti pereda demam itu gitu, katanya mama aku. Nggak perlu kalau misalkan
aku masih apa namanya masih bisa masih bisa A few moments later. Masih bisa menahan rasa sakit itu, kata mama aku, nggak apa-apa gitu. Ya udah, aku masih bisa nahan aja gitu. Nah, setelah itu PD aku bakal taruh singkatannya di sini ya. PD itu apa, karena aku takut kalau misalkan terlalu vulgar gitu ngomongnya kalau di situ. Nah, PD aku tuh sempat bengkaknya itu besar banget gitu loh. Dan sakit banget, ngat. Itu tadi sakitnya tuh karena bibirnya Anka itu masih kering gitu loh. Jadi tuh kayak, aduh sakit banget itu. Aku sempat ngerasain, ya Allah, rasanya ngasih ini tuh kok sakit banget gitu kan. Terus kata mama aku, dan alhamdulillah sampai sekarang aku masih ngasihin Anka ASI, teman-teman. Nah, setelah itu keesokan harinya aku belum keluar ASInya. Ankanya habis dimandiin pihak rumah sakit, dibalikin ke kamar lagi, aku temu Anka lagi, aku tetein lagi. Ternyata ASInya belum keluar gitu, teman-teman. Jadinya aduh ya Allah, aku takut banget kok ASI aku belum keluar ya. Udah kehitung 1 hari kan aku belum keluar ya ASI aku. Kata mama aku, ya udah dia dikasih sufor gitu kan. Akhirnya dikasih sufor karena kan pihak rumah sakit ngasih aku sufor, jadinya aku kasih sufor 1 sendok gitu. Tapi kata susternya kalau misalkan takut pakai dotnya itu, barangkali babynya bingung antara dot sama putingnya maminya gitu kan. Aduh, vulgar nggak ya? Itu tuh barangkali bingung bisa dikasih sendok gitu. Jadi disendokin mamaku kan, takutnya si Anka bingung, makanya disendokin mamaku. Itu tuh habis, teman-teman. Aku langsung, ya Allah mah, jangan-jangan dia kehausan, kelaparan gitu. Aku takut banget, teman-teman. Terus akhirnya aku tetein lagi, pokoknya aku pengen ASI aku keluar pokoknya intinya. Nah, sampai 2 hari nggak keluar, teman-teman. Sampai semalam lagi sampai Anka bubuk sama aku di rumah sakit pun itu belum keluar ASInya. Jadinya besok mau pulang, aku sempat bilang ke mama, susternya juga bilang ASInya sudah keluar bu. Aku jawab belum. Kata susternya nggak apa-apa, tetap ditetein aja supaya merangsang ASInya supaya keluar. Aku kan sempat frustasi gitu kan, sempat nyerah gitu, kok ASI aku nggak keluar ya, kenapa, padahal aku udah sebelum lahiran itu aku udah membersihkan, udah simulasi dan sebagainya supaya ASInya keluar, kok sampai sekarang belum keluar. Kata susternya nggak apa-apa, tetap ditetein aja, pasti keluar kok ASInya, itu nggak mungkin nggak keluar gitu katanya. Ya udah, tetap aku tetein sambil nunggu dokter aku ke ruangan aku untuk terakhir kalinya kan, karena aku hari itu mau pulang kan. Akhirnya ternyata tiba-tiba keluar gitu loh. Keluarnya tuh bukan kayak susu, jadi kekuning-kuningan gitu tuh. Dan ternyata aku sempat browsing dan dikasih tahu sama teman-teman aku, sama dokter aku, kalau susu ASI pertama keluar itu bukan ASI, namanya kolostrum, dan itu sangat-sangat baik sekali untuk baby. Makanya waktu kolostrumnya keluar itu kan aku sempat kaget. Terus aku baru inget, ini namanya kolostrum, katanya mama aku, cepetan ditetein. Anka waktu tidur, aku nggak mau tahu, pokoknya meskipun Anka tidur ya, namanya baby baru lahir masih kan tidur. Akhirnya aku tetein, akhirnya lega banget, teman-teman. Akhirnya aku tetein dan dari situ udah ASI aku keluar. Dan alhamdulillah ASI aku keluar sampai sekarang. Dan beberapa hari sebelumnya itu, setelah ASInya keluar itu kan PD aku tuh bener-bener besar banget. Dan kadang-kadang dia tuh keluar sendiri ASInya. Katanya mama aku sama bidan aku dan teman-teman aku mending dipompa gitu supaya aku nggak kesakitan, karena bener-bener kesakitan gitu loh. Jadi gede banget rasanya tuh, kayak pengen dikeluarin gitu loh ASInya, meskipun anaknya nggak waktunya tidak menyusui gitu. Akhirnya aku pompa gitu. Nah, aku pun itu waktu awal-awal tuh juga nggak terlalu lancar sih ASInya. Jadinya aku dikasih obat dari dokter itu namanya Muluko itu supaya ASInya lancar. Dan sampai sekarang pun udah nggak minum Muluko itu. Jadi aku pakai
mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman yang bener-bener supaya ASI aku lancar. Tapi aku bakal bikin video dan tipsnya supaya ASI banjir gitu teman-teman. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan kalimat-kalimat aku terlalu vulgar. Ya, namanya apa ya, bahasanya memang bahasanya tips nggak apa namanya pengalaman anak memberi ASI, jadi bahasanya bahasa yang seperti itu, jadi aku mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di tips-tips video-video selanjutnya dari aku. Sampai jumpa.